Oke. Baiklah, tausiah selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ahadan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Ibu Bapak Guru, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang Pak Guru cintai, yang Pak Guru banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan napas. Dan napas kita ini sangat berarti ketimbang orang yang bernapas sedang tidur. Orang yang sedang tidur dalam bulan puasa pun bernilai ibadah. Tidur, padahal dia tidur tidak sadar. Tidurnya orang yang sedang berpuasa adalah ibadah. Tapi jangan sengaja tidur, belum sholat subuh sudah tidur, ya, akhirnya kelewatan sholat subuh. Apalagi kita yang tidak tidur, ya, di luar bulan puasa seperti ini, anak-anak sekalian, akan kita mendapatkan rahmat Allah. Rahmat itu apa? Kasih sayang Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, yuhibbukumullah, ya. Apa kalau sudah yuhibbukumullah itu? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Diampuni seluruhnya, nak. Sehingga orang yang berpuasa itu nanti sebagaimana kain yang bersih, yang putih. Yang namanya kain bersih dan putih, nak, kalau ada titik hitam sedikit saja kelihatan apa enggak? Kelihatan apa enggak? Kelihatan, nak. Yang ini kayak topi-topi, ya, yang enggak pernah dicuci, yang putih. Kalau Pak Guru mana? Sudah dicuci, ya. Ya. Tapi kalau kurang bersih pun kelihatan, nak, ya. Tetapi orang yang berpuasa setelah yang namanya Idul Fitri, hari yang suci. Idul Fitri ini hari yang suci. Maka ada namanya zakat fitrah. Zakat untuk mensucikan nafs kita, diri kita. Wajib, nak, baik itu kepada orang yang sangat tua, kemudian kepada anak yang baru lahir. Wajib. Seandainya dia meninggal dunia di dalam bulan puasa, dia tidak sempat membayar zakat fitrah, maka kita yang hidup yang wajib membayarkan zakat fitrah karena dia sudah masuk di dalam bulan Ramadan. Tetapi kalau meninggal setelah bulan Ramadan, ya, tidak ada yang namanya zakat fitrah itu di luar di bulan Syawal, maaf. Ya, 1 Syawal, ya. Bulan Syawal. Itu pun nanti jaraknya itu sampai sholat Idul Fitri.
Kalau sudah sholat Idul Fitri udah berlalu. Ya, bukan lagi namanya zakat fitrah, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Ya, kita ada perbedaan tanggal 1 Syawal ada, tapi yang penting kita ikut kepada pemerintah. Bahwa dikatakan kita disuruh taat untuk siapa? Kepada Allah Rasulnya dan juga wa ulil amri minkum, kepada pemimpin-pemimpin. Siapa pemimpin kita? Yaitu pemimpin negara kita. Ada yang namanya Departemen Agama di sana yang menentukan ya. Nah, insya Allah jangan dipermasalahkan masalah ikhtilaf, itu perbedaan pendapat. Baik anak-anak sekalian, Pak Guru lanjutkan. Kita sebagai manusia ini sebenarnya hidup dalam apa? Lahir dalam keadaan fitrah. Dan besok pun bagaimana sebenarnya Allah menghendaki kita itu supaya meninggalkan dunia dalam keadaan fitrah. Contoh anak sekalian, seandainya kalian diberikan pinjam motor, ya, motornya baru, anggap motor XX ya, misalnya motornya Pak Guru Ray, misalnya Vario 160, oh salah ya, pokoknya yang baru sudah ya, misalnya motornya Pak Guru siapa, misalnya Pak Guru Yusuf, kalian pinjam masih bagus ya, tahu-tahu kalian kembalikan dalam keadaan sudah lecet, babak catnya ya, terus bannya injak tai kucing, maksudnya bukan injak, apa namanya itu, ya melindas ya tai kucing, dan belum dicuci. Kira-kira marah enggak Pak Guru? Marah. Berarti kalian tidak mengembalikan sebagaimana mestinya, nak sekalian ya. Jadi begitulah anak-anak sekalian. Nah, kalau kita ini kembali bukan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, maka kita akan disucikan. Sebagaimana motor tadi itu kalau masih kotor maka akan dibawa kemana? Tukang apa? Tukang cuci, atau kita akan cuci sendiri dengan apa? Dengan air. Terus apa lagi? Sabun, apa lagi? Bahkan dipakai kenapa? Sampoli, kit, supaya glowing. Nah, itu kan bahasanya, bahasa kerennya glowing. Ya kayak anaknya Pak Guru kalau nge-share itu, Pak, tolong di-sharekan ini. Kenapa? Ikannya masih glowing. Ikan bisa glowing itu. Ternyata ini bahasa keren ini ya. Jadi kinclong gitu ya. Kalau sudah kinclong baru kita merasa senang. Nah, begitu juga anak-anak sekalian, kita ini kalau membawa kotoran yang banyak. Apa kotoran yang banyak itu anak-anak sekalian? Enggak, diri kita ini apa? Dosa. Nah. Ya. Maksudnya kalau kita mati membawa dosa, itulah kotoran kita, ya. Maka akan dibersihkan. Di mana dibersihkannya? Ayo, di mana? Di masjid. Itu orang yang meninggal dunia. Kalau sudah meninggal dunia, besok hari kiamat, di mana dibersihkan? Di api neraka, nak. Jadi api neraka itu tempat membersihkan dosa kita. Sebagaimana kita membersihkan besi yang berkarat. Kalau besi yang berkarat itu kan dibersihkan dengan cara dibakar. Nah, kalau manusia menghadap kepada Allah dengan membuat dosa, itu yang disebut dengan kotoran-kotoran hati, ya, maka akan dibersihkan di dalam neraka. Tetapi kalau orang yang beriman suatu saat akan dimasukkan ke dalam surga, walaupun mungkin sebiji zarah, ya, walaupun sebiji zarah. Yang namanya di akhirat itu ada awal tapi tidak ada akhirnya. Apa? Ada awal, tidak ada akhirnya. Berapa lama kira-kira coba? Siapa yang bisa tahu? Tidak bisa diukur, nak. Kata ulama mentamsilkan, seandainya di dunia ini penuh dengan biji-bijian, kita anggap saja biji jagung, penuh ya, bukan penuh di halaman sekolah kita ini, nak. Maka penuh seluruh dunia ini dengan biji-bijian, nak. Ya, penuh dengan biji jagung. Maka datanglah seekor burung 1 tahun sekali mematuk. Dia patuklah biji jagung tersebut. Maka suatu saat jagung pun yang ada di dunia ini pun akan habis, entah seberapa lama. Tapi di akhirat abadan. Jadi ini tamsil kita, nak, agar kita berpikir, seandainya dunia saja begitu dipenuhi dengan biji jagung. Pak Guru bertanya, seandainya di lapangan ini penuh dengan biji jagung dan datang seekor burung 1 tahun sekali, berapa lama kira-kira akan habis biji jagung itu? Lama sekali, tidak tahu kan? 1 tahun, seandainya 1 tahun sekali datang burung cok, patok, terbang lagi. Ini dunia penuh, nak.
Maka jangan kita mainkan umur yang 1 detik. 1 detik itu begitu bernilai. Ya. Begitu juga 1 detik kebaikan, apalagi 1 detik keburukan. 1 detik kebaikan pun sangat bernilai. Begitu juga dengan 1 detik keburukan nak. Piyomingka namikdarhu al-pasari mimma ta'udun. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dunia nak. Bayangkan. Tak main-main. Ya. Ini serius, bukan dongeng ini. Bukan dongeng, ya. Ini cerita-cerita orang yang beriman. Sebagaimana cerita seorang ibu kepada anaknya. Wahai anakku, dulu kamu ini kecil, kamu pernah dulu kencingin. Nah, misalnya Bu Guru siapa ya, yang pernah dikencingi sama anak keluarganya. Misalnya Bu Guru Serli misalnya, Sarla. Oi, masa iya? Kan seolah-olah kamu tidak percaya, ya enggak? Seolah-olah percaya, kenapa? Karena kamu tidak tahu waktu itu sedang digendong, sedang oek-oek. Kamu jadikan, dulu kamu suka ngompol sama ibumu, ya, malam-malam. Tapi tidak ada yang merasakan, serius. Ya, ini mesti menjadi pelajaran kita, nak, ya. Jadi kalau kita menjadi bayi, nanti suatu saat orang tua kita pun akan menjadi bayi. Ya. Pak Guru merasakan bagaimana karena tidak terbiasa Pak Guru terus terang muntah Pak Guru, tapi Pak Guru lawan. Memang muntah itu wajar karena bau tai, ya, bau busuk. Jadi orang tuanya Pak Guru sedang sakit nak. Jadi Pak Guru pakaiin pampers, tidak bisa apa-apa. Pak Guru tahan itu. Tapi betapa orang tua, ya, orang tuanya sekedar sekali saja kita sudah begitu. Dan Pak Guru ingat tentang apa? Tentang neraka nak. Ada di dalam neraka itu yang memakan daging bangkai, ya. Bangkai itu busuk nak. Kita di neraka itu bukan dipakai kamar AC. Kita muntah saja itu tersiksa dengan bau busuk yang tidak seberapa. Kalau bau busuk besok di neraka nak, serius ini Pak Guru sampaikan. Dikumpulkanlah bau busuk itu dari zamannya Nabi Adam sampai besok ke penghujung. Ada bayi yang berlahir, dikumpulkan bau busuk itu. Bau busuk di dunia itu tidak ada artinya ketimbang bau busuk di neraka, orang yang memakan bangkai. Ya, besok di neraka ada itu yang memakan bangkai. Serius, Pak Guru bukan ada penakutkan. Nah, cerita-cerita inilah ya anak-anak sekalian yang mesti kita belajar untuk mempercayai sebagaimana cerita orang tuamu yang dulu kamu anak, kamu pernah mengkencingi ibu, kamu pernah ini kecil, tapi seolah-olah kita tidak percaya. Nah, seperti itulah kita ini nak, karena kita pernah di alam ruh. Di mana alam ruh itu dikatakan Allah berfirman, semua ditanya. Apapun dia agamanya sekarang, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, apa saja, mau Islam, mau percaya tidak percaya, Allah berfirman, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Duduk yang manis sayang, ya, supaya kamu besok yakin. Suatu saat ini jadi saksi ini Pak Guru sudah sampaikan. Alastu birabbikum, apakah aku ini Rabbmu? Ya ditanya besok sama Allah. Ya sudah ditanya, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu, semua ruh-ruh kita yang sekarang ini menjawab, orang yang sudah meninggal beribu-ribu tahun bersama jawabannya. Kepada ruh-ruh yang belum lahir pun sekarang, bayi-bayi yang belum lahir, yang belum nampak, kamu tidak tahu bagaimana bentuknya, semua bertanya sampai hari kiamat nanti itu semua ruh dalam sudah lahir yang dari zaman Nabi Adam itu, ya, yang sekarang sudah meninggal dunia, sampai besok bayi yang terakhir menjelang hari kiamat ditanya, ya, alastu birabbikum. Sesama, alastu birabbikum. Qalu bala syahidna. Jadi semua ruh kita, kalian semua, ibu bapak guru, anak-anak sekalian, orang tua kalian, siapapun yang belum, bahkan generasi yang akan datang yang kamu tidak tahu, qalu bala, benar. Semua menjawab, bala itu artinya benar. Syahidna, kami bersaksi. Jadi kita sudah bersaksi nak. Ya, kita sudah bersaksi. Nah sekarang kita akan diceritakan sekarang ini, udah kan enggak tahu, sudah lupa. Sebagaimana kalian diceritakan sama orang tua kalian, dulu kamu pernah kencingi ibu, kamu telah kentut 10 kali, pret, misalnya, ketawa kamu ya. Karena kamu enggak merasa, enggak pernah masak ya. Ini nak, ya, ini pun cerita ibu. Bagaimana dengan cerita Allah yang sebenarnya di alam ruh itu? Ini cara kita meyakini nak, cara kita beriman, ya, perjalanan hidup manusia. Sekarang ini hanya singgah saja nak.
Tapi ruh di dalam jasad di dunia ini sangat menentukan kehidupan ruh kita di alam barzah. Kemudian yaumil mahsyar, nanti di padang mahsyar, di sana ada yaumil misa, hisab, yaumil mizan, pertimbangan, bahkan ada namanya apa? Sirat. Di sana ada jembatan. Apa? Jembatan yang namanya titian sirat atau siratul mustaqim. Di sana anak sekalian perhatikan. Jika di bawahnya bukan AC, ada api yang menyala-nyala, dan di pinggir daripada sirat itu ya banyak disebut dalam hadis ada pengait, ya, ada kayak pancing yang tajam-tajam. Nanti mau jatuh menggelantung di sana. Kalau orang yang sudah mancing dia tahu, dia susuk ikan dilempar dia ke laut. Tapi kalau kita di sana itu, kalau nauzubillahnya, mudah-mudahan kita terhindar, maka akan terjangkut di sana, ngayang-ngayang kita, ya. Ada yang bergantung-gantung, ada yang lewat nyebrung di sana. Jadi Allahu Akbar. Sehingga dikatakan, kenapa kalian seperti ini? Bukankah dulu ada seorang dai, ada ulama, ada ustaz yang menyampaikan, kalian tidak? Kenapa kalian tidak mau mendengar? Banyak dikatakan dalam Al-Qur'an, ya. Tapi apa kita membohongkan? Ya. Di sana disebutkan, jadi orang-orang yang berada di dalam neraka, yang masuk dalam neraka ini menyesal, nak. Kenapa? Karena membohongkan, karena tidak yakin tentang kehidupan akhirat. Maka anak sekalian, alhamdulillah sebagaimana disampaikan tadi oleh Bapak Guru Agama kepada Pak Guru Yusuf juga, dan bila hari sudah sering disampaikan, ini bukan cerita, nak, bukan dongeng, serius, ya. Tolong, nak, kalau kita ingin selamat, kita akan mati wajib, sudah, kullu nafsin za'iqatul maut, wajib. Kamu percaya, tidak percaya, pasti mati, ya. Mau kaya, mau miskin, mau menderita, mau bahagia, mau happy, ya, pasti mati. Tetapi siapakah orang yang bahagia? Itu adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk bekal hari esok. Apa bekal kita? Berpuasa. Apa bekal kita? Ibadah sholat. Usahakan, nak, Pak Guru tekankan kepada yang laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Kalau tidak terhalang, apa? Kalau memang dia sakit, kemudian dia hujan atau dia takut, misalnya ada di sana peperangan, ada konflik, ya dia tidak berani sholat berjamaah, boleh itu. Ya, kenapa? Karena takut ditembak nanti di saat itulah, ada ruksahnya. Tetapi kalau usahakan, ya, kita belajar. Jadi orang yang menjaga sholat berjamaah ini luar biasa. Pak, kan saya perempuan, bagaimana? Boleh sholat berjamaah, tapi lebih afdal di rumah. Loh, bagaimana saya dapat pahala jamaah? Kalau makanya dorong orang tua kalian untuk berjamaah. Dorong kakaknya yang cowok-cowok ini, halo. Yang laki-laki suaminya, yang ibu-ibu. Kemudian kalau anak-anak ini siapa? Bapaknya, saudara laki-lakinya, suruh sholat berjamaah. Suruh sholat berjamaah. Karena apa? Dengan sholat berjamaah inilah jaminan kita pertama akan mendapatkan keberkahan rezeki. Ya. Apa keberkahan rezeki? Serius, nak. Jadi nggak perlu capek-capek cari rezeki itu. Akan datang dengan sholat duha, dengan zikir. Bukan berarti kita momot di rumah, enggak. Berkah itu, nak, kita punya uang 10.000 bisa taat, itu namanya berkah. Ini mobilnya baru, uangnya berlimpah, semakin jauh dari Allah. Itu bukan rezeki yang berkah, nak. Dengan pakaian apa adanya, berkah, nak. Ini pakaiannya Pak Guru berapa tahun kira-kira ini? Hah? Nggak berapa tahun kira-kira? Ini iklan ini. Nggak serius, berapa tahun kira-kira? Tebak, gimana Bu Guru Pak? Berapa tahun nih? Kira-kira berapa tahun? 2 tahun. Goyo 2 tahun ini. Baru saya ngajar, mungkin baru masuk 3 tahun di SDN 44. Nggak kartu. Masih oke, ya. Artinya apa, nak? Jadi nak mesti baru, artinya harus bersih. Berkah, nak. Pakaian kita pakai untuk apa? Untuk ibadah. Kemudian apa lagi? Besok di alam kubur, terbebas dari siksa kubur, serius. Ya, Bu Guru Sarah jadi suaminya itu boleh kalau malam-malam percikan mukanya ini kalau tidak mau bangun supaya bangun tahajud. Pagi-pagi ya boleh, nak, Bu, sunnah. Ya, laki percikan pakai pakai air. Ya, mukanya itu sunnah, nak, memercikan air. Jangan nempelekan, ya, nanti balik dari ya, artinya pakai percik air. Nah, tolong ya laki-laki ini, ya, sholat berjamaah serius ini. Supaya yang perempuan, halo, pergian enggak cewek ini, suruh kakaknya sholat. Yang laki-laki itu di Mesir sholatnya bisa bencong kalau sholat di rumah. Karena Nabi nggak pernah sholat sendirian, nah.
Para ulama juga nggak pernah. Memang ada pendapat yang namanya sunat muakkad ada, tapi ada juga yang untuk wajib. Kita ambil yang terbaik. Jangan main-main sayang, jangan main-main. Kemudian apa tadi? Mendapat keberkahan rezeki. Yang ketiga apa? Mendapat catatan dengan tangan kanan. Pertama diberikan rezeki yang berkah. Kedua terhindar dari siksa kubur. Lalu perhatikan, ya dengarkan Pak Guru, tidak main-main dulu. Terhindar dari siksa kuburnya, masya Allah. Jadi orang yang meninggal dunia itu berapa lama kira-kira di dalam kubur? Berapa lama? Ada orang tuamu yang sudah meninggal? Ada enggak? Ada kakekmu yang sudah meninggal? Ada baluk-balukmu kan ada. Pernah balik enggak ke balik ke dunia pernah balik enggak? Enggak, menunggu hari kiamat lama nak. Kalau ini masya Allah, kalau kita tersiksa di alam kubur, nauzubillah banyak, maka kubur ini bisa menjadi lubang-lubang atau jurang-jurang api neraka, bahkan akan menjadi juga taman-taman surga, masya Allah. Jadi kalau kita sholat berjamaah rajin, suaminya rajin berjamaah, terus adiknya rajin, kakak-kakaknya rajin, yang beriman cowok, masya Allah, dijamin dibebaskan dari ini. Nabi yang jamin ini, dibebaskan dari siksa kubur. Kemudian yang ketiga, mendapat catatan dengan tangan kanan. Maka Pak Guru anak sekalian, yang duduk yang bau sayang, nunjuk dengan tangan kanan, nak, ya, belajar dengan tangan kanan, menulis dengan kanan. Kalau kita kan beda, itu ada kelainan. Maka memberi dengan tangan kanan. Supaya apa? Rasulullah yuhibbut tayyamun. Rasulullah itu senang dengan tangan kanan. Supaya kita ada hikmahnya, supaya mendapatkan catatan dengan tangan kanan. Kira-kira ini raport kalian ini, kalau merah semua senang apa enggak kira-kira? Di bawah KKM namanya, senang apa enggak? Nah besok di sana di Yaumil Mahsyar ada yang dilemparkan, itu dijamin sudah masuk surga itu, ya. Ada yang ditampar catatan, ada buku raport kita, ya. Kalau dikasih nama, apalagi dapat hadiah, senang enggak kalau kita masuk sekolah besar di sekolah? Senang enggak? Senang, apalagi di di Yaumil Mahsyar dikasih dengan tangan kanan dengan senyum, masya Allah, ini luar biasa. Artinya apa? Tanda keselamatan, ya. Kemudian akan melewati sirat secepat kilat. Ini luar biasa. Yang keempat, yang kelima, dakhalal jannah bighairi hisab, masuk ke dalam surga ini tanpa dihisab. Nggak tahu, ya. Mana ini misalnya kayak kalau kenapa dulu Pak Guru sulit sekali bisa menerima ini hadis, tetapi pas Pak Guru ke Surabaya terjawab dia, ya. Tiba-tiba muncul, mana Bali, tidak pernah kelihatan Bali. Tiba-tiba Pak Guru sudah di Juanda di Surabaya, duduk nah ini membuktikan bahwa karena Pak Guru berada dalam dakwah waktu itu, jadi terasa iktibarnya, terasa basyirah kita, merasakan, oh ya Allah benar, ya. Bahkan Pak Guru tidak masuk akal di Yaumil Mahsyar itu kan ada yang kakinya sampai berendang. Dong bagaimana yang lain? Orang di sini kita kalau kita banjir, sekampung banjir kan semua kena banjir, ya enggak? Tapi di sana kok bagaimana yang lain? Terus ada matahari sampai di sini. Terus yang lain bagaimana? Pak Guru terjawab dengan Pak Guru apa? Pak Guru itu naik kereta api dari Surabaya ke Jakarta. Itu pakai kereta apa? Kalau nggak salah kereta ekonomi kalau nggak salah. Zaman itu bebas sekali, nak. Jadi semua masuk apa yang terjadi di sana Pak Guru dijawab, nak. Dijawab ternyata hadis. Pak Guru nangis dulu. Karena Pak Guru sedang dakwah waktu itu. Ya belum jadi guru belum. Iya. Jadi belum jadi guru. Nangis Pak Guru. Kenapa Pak Guru nangis? Ya Allah benar ini hadis. Jadi di dalam satu gerbong saja Pak Guru kepingin BAB, nak. Tahu BAB? Sakit perutnya Pak Guru ini malam mau kemana? Nanti pas mau berhenti di terminal Pak Guru mau turun, takut nanti ketinggalan kereta. Ya, mau BAP di sana sudah dalam keadaan kereta ekonomi nggak jelas sudah pokoknya nggak bisa. Dan Pak Guru kepingin bagaimana rasanya BAP saja. Dan Pak Guru kalau nggak salah itu nggak tidur selama lebih 12 jam waktu itu, berdiri saja. Dan di sana ada yang santai, ada yang tidur, ada yang minum extra jos, ada yang ngerokok, terus ada yang temannya Pak Guru, ustaz ada karena saking tidak tahan dia berdiri itu tidak diinjak-injak itu sama orang karena kemari. Karena banyak orang yang jual nasi anget, itu serius itu. Kalau pernah ke Jawa itu, ya, nanti kamu dikasih kadang-kadang makanan, ya, dilepas, jangan coba-coba pegang itu berarti sudah nanti dia balik lagi kalau di bis biasanya seperti itu.
Ternyata lepas. Jadi kalau kita bayar berarti dia kita ambil, kalau enggak nanti diambil lagi seperti itu. Jadi itulah kalau kita ini keluar berada di jannah Allah, maka akan Allah tampakkan ya, namanya iktibar. Apa? Iktibar. Iktibar kan dia pelajaran, sama. Iktibar atau ibrah. Pelajaran. Pak tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Nah, ini urus orang yang mempunyai akal yang cerdas, yang bersih. Allah berikan nak. Kamu lihat, Masya Allah, tai keinjak benguk saya seperti Pak Guru, kok ingat akhirat. Kalian lihat cecak nak, untuk makan apa cecak ini? Oh, makanannya yang terbang. Cecak nggak bisa terbang nak, Allah hantarkan. Ya, wa ma min dabatin fil ar illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu bidang ternak pun kecuali Allah rezekinya. Bukan kebetulan itu cecak makan makan insek, makan nyamuk dan seterusnya. Bukan kebetulan. Ini serius. Tidak kebetulan semua diatur. Jangan anggap jaguar, tiger, macan itu jahat, enggak. Ya, karena dia akan mati nanti di tengah rumput-rumput yang hijau, mati kelaparan. Begitu juga si gajah ini. Walaupun di sana banyak kelinci, maka akan mati kelaparan kalau tidak ada apa? Kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan, makanan di sana. Serius ini. Pak tabiru ya ulil absar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Kita sebagai orang yang beriman, jelas nak diberikan apa yang ada di dunia ini, disuruh baca. Apa? Iqra, bacalah. Sama Iqra. Bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Itulah namanya Al-Khaliq. Apa? Al-Khaliq. Kita ini namanya apa semuanya? Alam ini disebut apa? Makhluk. Apa? Makhluk. Pencipta itu adalah Khaliq, hanya satu. Ya. Siapa itu Khaliq? Yang menciptakan manusia seluruh dunia ini, apakah dia beriman atau tidak? Apapun agamanya, Allah yang menciptakan. Yang menciptakan bumi langit ini, dialah Allah yang menciptakan. Yang menciptakan babi, yang menciptakan kuda juga Allah. Nah ya, serius. Kadang-kadang kita melihat babi, najis, anjing. Jangan seperti itu. Tapi disuruh ambil pelajaran nak. Bukan menghina ciptaan Allah. Halo perhatikan dulu yang bagus. Ya, yang bagus, yang manis. Serius ini ya. Nah, kita ini supaya ada bahan renungan nak ya. Perhatikan. Itu penemu matematika, kalau aljabar itu seorang anak SD nak. Kelas berapa itu? Pak Guru lupa. Bukan mahasiswa yang sudah kuliah itu enggak menemukan itu angka-angka itu. Saya lupa itu, biar enggak salah. Baik Pak Guru lanjutkan. Jadi ini penting sekali bahwa tidak ada yang bersiul dengan kita ya mendapatkan bulan Ramadan sebagaimana Pak Guru tadi sampaikan. Kita ini masih diberikan kemuliaan. Apa? Pak Guru maju sedikit. Kemuliaan. Mau mulia apa enggak? Karena Allah sudah berikan kemuliaan. Laqad karamna bani Adam, sungguh aku berikan anak cucu Adam, manusia ini dimuliakan. Tapi tidak mau mulia, ya jangan salahkan. Ya. Disuruh bersih, tidak mau bersih, jangan salahkan, dimasukkan ke neraka. Sehingga apa? Ini terakhir. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solehan inna muqinun. Rabbana ya Rabb kami absorna, sekarang kami sudah melihat. Jadi ya, kata ulama, yakinnya kita di alam kubur tidak ada artinya. Ya, wasamina sudah dengar sekarang. Farji'na na'mal solehan. Ya, baik itu orang yang beriman atau tidak beriman sama. Orang yang beriman kepingin kembali lagi ke dunia ini untuk menambah apa? Amalan na'mal solehan, mau beramal soleh. Pada saat itu nggak mau cari apa-apa. Begitu pentingnya na'mal solehan. Ya, tapi kita sebagai manusia bukan berarti kita tidak bekerja nak ya. Menolong orang tua, na'mal solehan namanya dengan ikhlas. Ibu bapak guru yang ngajar namanya na'mal solehan. Kalian taat kepada orang tua, kepada ibu bapak guru, ya baik kepada tetangga, kepada masyarakat juga na'mal solehan. Kita ingin balik besok itu. Inna muqinun. Sekarang aku sudah yakin, ya. Dek, kalau lo ngujur ya, enggak perlu pergi mengantor sampai begitu. Tapi kan ini kehidupan yang alam gaib ini. Serius ini, ya. Kita akan ada rasa mau bercanda-canda ria dan seterusnya. Sebentar kita dengarkan dia.
Di akhirat besok tidak ada pegel besok. Ya. Kalau pegel itu nikmat. Ya. Gegade, bergagade. Fotoan. Ah. Pegel-pegel. Baik, halo, perhatikan. Pak Guru Yusuf bisa di off-kan aja. Memorinya tadinya Iya.